Ini sih gua miris banget. Multicore-nya aja kalah sama single core. Performanya aduh ya loyo ya Allah. Seloyo kita puasa gini, itu performa CPU ini tuh seloyo itu. Tapi apakah masih bisa diharapkan? Ya langsung aja kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonamtek. Pada kesempatan kali ini kita akan ngopi dulu prosesor yang menarik ya menurut gua ya, tapi nggak tahu menurut kalian, yaitu adalah AMD FX 4300. Untuk kalian tahu, gua dapat prosesor ini di harga 60.000 ya, itu tergantung kondisi. Biasanya harganya segitu, ada yang 60, 70, 80. Dan udah untuk prosesornya cukup murah, tapi untuk motherboardnya ini yang menantang, dimana motherboard AM3 itu cukup susah untuk dicari karena jarang yang jual, harganya jadi cukup naik. Untuk perbandingan harga FX 4300 ini, dia ada yang di atasnya 6300 sekitaran 160 sampai dengan 200 ribuan ya. Itu berbanding dengan i5, dan menurut gua lebih aman ambil i5 Gen 3 atau Gen 2. Dan di atasnya lagi ada FX 8300 di harga 400 ribuan. Itu start ya, ada yang 450 sampai ada 800 gitu. Itu luar biasa harganya, nggak menentu. Dan menurut gua sih kalau bukan kolektor ya, gua mending ambil i7-nya. Dan untuk kompetitor dari FX 4300 ini ada i3, yaitu i3 itu bisa dapat lebih murah, Mak. i3 itu bahkan bisa dapat lebih murah di harga 50 ribuan, bahkan 40 ribuan yang Gen 2 atau Gen 3. Pertanyaannya nih, apakah FX 4300 masih worth it dibeli sekarang? Enggak worth it. Nah, tapi masih bisa dipakai, dan asal kalian tahu di mana batasannya, dan namanya juga hardware jadul pada umumnya pasti ya memperlihatkan umurnya gitu kan. Dan gak usah langsung lama-lama, langsung kita tes. Tapi sebelum tes, di sini ada spesifikasi ya, seperti biasa. FX 4300 dia punya 4 core 4 thread, yang mana itu 4 core-nya itu dia punya 2 modul dan 4 integer core, yang ini menjadi kontroversi nantinya. Terus base clock-nya ada 3,8 GHz dan turbo clock-nya di 4 GHz. Dirilis pada tahun 2012. Ya, ini cukup lama, udah sekitaran 14 tahun lalu. Ya, ini udah lama banget ini. Dan soket AM3 Plus. Nah, ini perlu diingat bahwa AM3 Plus, nggak semua AM3 Plus juga ready untuk FX. Jadi kalian pastikan motherboardnya FX ready. Oke, langsung aja kita tes. Tapi di sini tes gue menggunakan RX 6600 XT thanks to AMD yang udah minjemin gue ini GPU. Ini GPU value banget sebenarnya ya. Secara raw performance-nya itu lebih mantap daripada Nvidia sekelasnya. Dan pertanyaannya, kenapa Bang gue pakai GPU ini? Pertama, gue pengen lihat potensi maksimal dari si FX 4300 itu agar tidak tertahan sama GPU-nya. Jadi gue ambil GPU yang kencang, dan gue bukan nyari performa dari GPU-nya, dari CPU-nya. Oke. Yang pertama, untuk game kompetitif kita pakai CS:GO, masih bisa mendapatkan FPS yang cukup kompetitif di 50 sampai dengan 70 FPS tergantung map dan smoke. Ya masih cukup playable, tapi buat tryhard, orang-orang yang tryhard main gamenya, menurut gue udah nggak playable dan kurang banget. Lanjut, ini dia yang lucu nih, PUBG. Ini jujur aja udah nggak playable sama sekali. Ini nge-stuck, ngehang gitu. Nggak bisa diapa-apain ya. Nggak berjalan sama sekali gamenya. Ini udah nggak ada harapan di PUBG. Lanjut untuk game AAA yang dirilis dari tahun 2022-an sampai 2026. Pertama adalah Metal Gear Solid Snake Eater yang remake di resolusi 1080p, mendapatkan 20 sampai dengan 30-an FPS. Ya menurut gua sih masih cukup bisa dimainin, tapi ada momen drop di beberapa scene itu nggak begitu parah, kecil. Ya masih bisa lah. Lanjut di Elden Ring 1080 upscale-nya dinyalakan dan preset low itu mendapatkan 17-an FPS. Stutteringnya cukup banyak sekali karena ini CPU limitnya kerasa sekali ya. Dan jalan sih, tapi menurut gua kurang nyaman, kayak kita nonton presentasi aja gitu. Apalagi kalau kalian yang mainnya tryhard itu kan namanya Elden Ring, nggak bisa main, harus timingnya harus pas gitu. Oke, lanjut ke Assassin's Creed Mirage 1080p upscale di preset low itu mendapatkan FPS 30-an FPS saat battle, dan saat tidak battle mayoritas di 40-an FPS. Menurut gua sih cukup playable ya. Lanjut ke Dragon Dogma 2 di 1080p upscale preset low mendapatkan FPS 20-an FPS. Stutter tapi masih bisa ditoleransi, jadi nggak separah biasanya ini stutternya. Lanjut ke Space Marine 2 di 1080p upscale low mendapatkan FPS di 30-an FPS. Stutternya cukup parah dan kurang nyaman. Di sini semua game itu CPU berjalan di 100% terus ya, karena ini 100% potensi dari si CPU-nya. Lanjut kita ke benchmark sintetis. Cinebench R15 skornya jelas sudah jauh tertinggal dari CPU modern, di mana dia mendapatkan multi-core itu cukup rendah ya, bahkan dibandingkan dengan single core i3 12100. Ya ini ya.
Single core-nya apalagi ya, multi core aja jelek, apalagi single core-nya ini sangat lelet sekali. Lanjutnya untuk 3D Mark, Fire Spy dan Time Spy kalian bisa lihat di sini ya. Ini skornya namanya udah jadul ya wajarin aja lah dapat segini. Dan hampir semua game tadi kita coba itu CPU-nya ngos-ngosan, usage-nya 100% tapi tetap jalan di FPS yang sangat rendah ya, namanya udah batasannya ya. Dan tapi untuk temperaturnya sendiri ini cukup terkontrol walaupun pakai stock cooler. Oke, pertama skenario pemakaian nyata ya. Cocok untuk apa aja sih? Pertama untuk office jelas cocok, untuk ngetik dan sekolah online jelas masih bisa. Browsing 3-6 tab, menurut gua 3-6 tab terlalu dikit ya, 10 tab aja masih bisa harusnya. Editing ringan 720p masih bisa, game jadul masih bisa banget, game jadul mah ya gaskan aja. Game kompetitif ringan ya, yang ringan tuh kayak Valorant masih bisa ya, Valorant dan segala macam masih bisa, tapi kalau udah PUBG itu nggak jalan. CSGO masih bisa jalan. Server kecil low traffic ya, server kecil gua pernah coba mungkin bisa. Untuk penggunaan maksa ya, editing 1080p menurut gua tergantung dari skenarionya, menurut gua nggak maksa sih ya harusnya. Multitasking berat, buka editing, buka browsing apa segala macam itu menurut gue udah kerasa berat banget ya. Ini multicore-nya aja kalah sama single core-nya i3. Game modern AAA ya kalian udah lihat gimana, kalian lihat sendiri aja. Streaming dan gaming apa lagi ya. Gamingnya aja udah bermasalah, apalagi streamingnya ya. Kecuali kalau kalian streaming Zuma menurut gua sih masih oke ya. Itu dia FX 4300 ya, emang ini CPU bukan CPU yang gahar, tapi setidaknya saat kalian tidak punya CPU yang segahar itu, kalian harus pakai casing yang ganteng ya, biar teman kalian nggak tahu kalau PC kalian tuh butut gitu. Nah, ini dia gue menalin ada casing cakep ya dari NYK Nemesis, yaitu Nemesis Cirrus FC4. Tuh, sini lihat nih. Kaleng ya. Ini udah dapat fan 4 biji ya, statis RGB ya, bukan RGB. Estetiknya juga menurut gue udah cukup dapet. Di depannya ada mesh-nya dan airflow-nya juga lancar. Sini ada lubang-lubangnya juga nih. Sudah USB 3.0 juga. Wah, ini udah mantep banget. Jadi teman kalian gak ada yang tahu kalau PC kalian tuh butut ya. Tenang aja. Jadi saat kalian pakai FX 4300 atau pakai PC butut kalian tinggal pakaikan casing yang bagus. Teman kalian gak bakal tahu karena ternyata spek PC kalian tuh sangat butut sekali. Aman ya. Aman dari hinaan, aman dari cemoohan, tenang saja. Asal kalian nggak spill speknya. Oke, lanjut kita ke pembahasan di FX 4300 ini. Kelebihannya apa sih? Pertama, menurut gua kalau dibilang super murah, nggak juga ya, harganya lebih murahan i3. Clocknya cukup tinggi ya, benar, clocknya cukup tinggi, ada di 3,8 sampai 4 GHz. Ini cukup tinggi untuk prosesor di zamannya ya. Dan masih cukup untuk game-game jadul dan ringan jelas. Nah, untuk motherboardnya menurut gua susah dicari. Harganya juga nggak begitu oke menurut gua. Mendingan kalian ambil Gen 2, Gen 3 atau Gen 4 lah ya menurut gua ya. Kekurangan dan batasan arsitektur lama, dia pakai pile driver atau bulldozer yang kurang efisien, terkenal panas ya, single core-nya juga lelet sekali. IPC-nya tertinggal di kelasnya dan temperaturnya bisa tinggi kalau pakai cooler yang jelek ya. Walaupun kita tes pakai cooler stock cooler, tapi oke lah ya. Nah, untuk GPU-nya yang cocok ya untuk FX 4300 ini, pertama kalian lihat di sini, ting gitu. Kalau gua boleh saran sih, ambil yang GTX 750 Ti atau GT 1030 GDDR5 atau GTX 950 atau GTX 1050 kayaknya terlalu overkill lah untuk sini CPU. Tapi kalau kalian punya budget ya silahkan aja beli. Atau kalian mau yang lebih tinggi dikit, GTX 1650 masih oke, tapi RX 570 ya jangan lah ya, yang bekas mining ini udah hancur-hancuran, ya, hindari aja bekas mining. Sekarang udah RX 570, 580 sekarang tuh udah jadi bangkai-bangkai semua, udah tinggalkan aja itu. Dan kalau kalian ambil GPU ini cukup overkill ya, kalian ada di sini. Nah, untuk motherboardnya Bang, gimana Bang? Gue udah terlanjur beli nih gara-gara ada konten lu, tapi gue belum beli motherboardnya. Nah, ini dia kabar buruk buat lu semua, bahwa motherboard ini susah dicari, biasanya udah hancur-hancuran kondisinya. Nah, kalian itu ada dua soket ya, AM3 dan AM3 Plus chipset ya. AM3 atau AM3 Plus tidak penting, yang penting apa? Yang penting sudah FX ready, itu yang pentingnya. Ada yang AM3 sudah FX ready, ada yang AM3 Plus belum FX ready. Jadi pastikan motherboardnya FX ready. Kalau nggak FX ready gimana Bang? Ya udah jual, cari yang FX ready. Ya karena emang harus FX ready. Gimana cara taunya? Cari di internet. Sekarang segala macam udah ada di internet. Jadi kalian harus be smart, be smart ya, be smart. Jangan phone aja yang smart, tapi kalian juga harus smart sih. Untuk kombinasi RAM yang ideal, gua rasa nggak usah terlalu overkill. 4 GB
cukup ya, satu keping atau 2 keping 2+2 cukup buat office untuk penggunaan ringan. Dan kalau untuk agak naik dikit 8 GB, kalau kalian mau pakai Windows 11 itu sweet spot ya, 8 GB 4 GB kali 2. Dan menurut gua nggak perlu lebih dari 8 GB karena ini menurut gua udah pemborosan resource ya, udah 8 GB aja cukup. Nah, Bang, gua mau upgrade nih Bang, gua punya FX 4300, gimana upgrade padnya? Pertama gua bilang ya, kalian itu mendingan jangan upgrade, dan kalau mau upgrade langsung ganti soket ya ke AM4 atau AM5 atau Intel yang gen baru 1700 ya, atau Core Ultra ya, mending langsung ke situ ya. Bang, uangnya nggak ada, nabung, ada teknologi namanya nabung. Tapi kalau kalian mau ngoyo gitu, Bang, gue pengennya pakai ini, gue cinta nih sama AM3 Plus, ya udah kalian bisa upgrade ke FX 6300 ya. Dan kembali lagi gue bilang ya, ganti motherboard. Kalau kalian belum pakai SSD, masih pakai hard disk, ya upgrade lah SSD. Karena di seri ini untuk upgrade ke FX 8300 aja menurut gue kurang worth it untuk dilakukan. Nah, untuk konsumsi dayanya ini dia TDP-nya ada 95 watt, tapi saat pengetesan ya itu ada sekitar 60 sampai dengan 80-90-an watt, itu tergantung beban. Dan untuk PSU-nya sendiri kalian bisa pakai PSU 350 sampai dengan 450 watt untuk GPU kecil yang tanpa pin ya. Tanpa pin itu masih aman. Nah, karena FX ini dikenal panas, jadi kalian paling enggak pakai cooler yang mantap lah, yang proper lah. Tapi untuk 4300 ini kayaknya cukup lah, pakai stock cooler juga cukup. Nah, untuk OS kompatibel dengan apa Bang? Windows 7, Windows 8, Windows 10 pasti lancar. Windows 11 nih seperti yang gue cek itu lancar, tapi menurut gue kurang recommended. Nah, kalau kalian mau lancar itu kalian pakai Linux Mint atau Zorin OS atau apapun itu yang berkaitan dengan Linux, itu pasti jalan lancar ya. Nah, untuk jangka panjang ini pasti kalian aneh kalau kalian nanya jangka panjangnya pakai CPU ini di tahun 2026 ya. Ini aja dia masih hidup aja udah dibilang jangka panjang ya. Tapi untuk game AAA emang gue bisa bilang itu nggak bisa dijanjikan lagi, udah makin berat, multitaskingnya juga udah makin susah, IPC-nya rendah, bottleneck segala macam, buang saja kalau kalian sudah tidak menggunakannya, atau jual ya, atau didonasikan ke Go6Tech kalau kalian punya PC jadul yang kira-kira sudah tidak kalian pakai. Di sini akan kita maksimalkan potensinya dan kita review. Oke, ringkasan cepat. Ini CPU cocok untuk pelajar, pengguna harian, warnet low budget, gamer jadul, pokoknya yang ringan-ringan semua masih bisa ya. Tapi kalau untuk yang berat-berat, AAA modern, editing besar, streaming, kalian ini nggak bisa. Mending kalian cari yang lain. Nah, FX 4300 itu murah ya, udah tua juga ya. Sebagaimana kalian menghargai barang-barang yang tua, ya jangan diberikan beban yang berlebihan, harus tahu batasannya. Dan ini FX 4300 menurut apakah dia oke untuk dibuat rakitan PC budget? Gua sih lebih saran kalian ambil Intel aja daripada ini FX. Tapi kalau kalian maksa, gua cinta banget sama FX ini, silahkan kalian lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat racikan ini bisa kalian contoh rakitan PC budget ya. Atau kalian terlanjur punya dan ingin memanfaatkan, silahkan kalian ikuti saja. Oke, sebagai closing statement ya, PC itu bukan soal mahal dan murah, tapi soal cukup atau tidak di kebutuhan kita. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita punya, maka hidup itu akan menjadi ringan. Seperti tagline di akhir Go6Tech, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, maka aku tak akan tambah nikmatnya. Barang siapa kufur, maka azabku sangatlah berat. Maka bersyukurlah kalian yang masih punya PC. Banyak orang di sana yang tidak punya PC ya. Kalau kalian kufur, maka kalian akan diazab ya. Diazabnya dengan apa? Diazabnya dengan PC yang lebih hancur gitu. Terima kasih sudah menonton Go6Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.